tersangka berinisial LH, pelaku dugaan arisan bodong, saat diamankan petugas Polsek Cibeber usai bersembunyi di rumah kerabatnya. Mengetahui tersangka ditangkap, puluhan korban arisan bodong kemudian mendatangi kantor Polsek Cibeber untuk meminta pertanggungjawaban dari tersangka. Untuk menghindari amukan, korban petugas kemudian membawa tersangka ke Mapolres Cianjur ya. Jadi di hadapan petugas ini tersangka LH mengatakan uang hasil tipu-tipu berkedok lelang arisan itu digunakan untuk menutupi hutang, kebutuhan sehari-hari, serta nah nih dia nih yang agak-agak sulit diterima ya, melakukan perawatan wajah. Ya kan? Apakah kemudian masyarakat kita, warga Cianjur khususnya, mudah tertipu dengan hal-hal semacam itu, Arif Fadil? Nah itulah dia kan. Tapi apapun itu kita percayakan kepada hukum yang berlaku di negeri kita. Nah coba pagi ini kita perlu perjelas juga, makanya, jangan sampai kemudian kita juga tidak mudah percaya dengan semua orang yang wajah glowing seperti Arif Fadil misalnya. Kan jangan sampai ini, jadi kita harus luruskan terlebih dahulu ya kan. Aduh, ini bukan glowing, bukan saya. Glow in the dark. Oke, ini sudah Coba ada. kita akan fokus lagi kepada hal ini karena cukup miris kalau kita lihat masih saja terulang, pada edukasi literasi juga sudah berulang kali kita berikan. Kita coba akan berbincang bersama dengan Kapolres Cianjur, ada AKBP Azahari Kurniawan. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Mbak. Terima kasih untuk waktunya Pak Kapolres. Ya, selamat pagi. Pak Kapolres, izin Pak, bisa dijelaskan sebenarnya kronologi awal bisa sejumlah ibu-ibu, sejumlah warga Cianjur kemudian bisa tergiur dengan tipu daya semacam ini? Jadi berawal dari adanya laporan salah satu korban atas nama NN, saudari atau Ibu NN, kepada kami, kepada Polres, yang selanjutnya kita tindak lanjuti, dan dari hasil penyelidikan kami bisa menyimpulkan bahwa apa yang ditawarkan oleh tersangka saudari LH ini adalah penipuan, ya, bentuknya tindak pidana masuk dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan. Jadi sebenarnya sederhana, menawarkan suatu investasi gitu, arisan dengan janji keuntungan yang sampai dengan 30%, dan masyarakat atau para korban percaya memberikan sejumlah uang, namun kemudian oleh tersangka diperuntukkan untuk kepentingan pribadinya. Demikian Bang. Apa saja tuh Pak yang digunakan dari hasil penggelapan uang para korban, para peserta arisan ini? Untuk apa saja Pak? Sebenarnya ini bentuk penipuan dengan skema Ponzi ya. Jadi gali lubang tutup lubang, dari satu member atau anggota arisan itu uangnya kemudian diperuntukkan untuk diberikan pada member yang lain. Kemudian juga sebagian dari uang dari member itu diperuntukkan untuk kepentingan pribadi, seperti yang tadi betul, jadi diperuntukkan untuk bayar hutang juga ya katanya? Perawatan dari hutang. Betul, si tersangka, dan untuk kebutuhan yang lain dari si tersangka, termasuk juga untuk membayar hutang si tersangka. Oke, Pak Kapolres, satu korban itu paling besar jumlahnya yang sudah kemudian ditipu oleh pelaku ini, tersangka ini berapa Pak? Korban yang melaporkan ini yang kemudian berhasil kami gunakan untuk mengungkap kasus ini termasuk lumayan paling besar, kurang lebih 300-an juta. Wow. Dan ini sudah berlangsung selama berapa lama Pak Kapolres? Berlangsungnya sudah kurang waktu 3 bulan ke belakang ini sudah berlangsung. Jadi total Pak, kan satu korban 300 juta. Kalau jumlah korban diperkirakan berapa jumlahnya, dan total, berapa total keseluruhannya Pak yang berhasil digasak nih? Jadi korban arisan ini, member ini sebenarnya hanya seputaran tempat tinggal para tersangka, tempat tinggal tersangka. Jadi tidak terlalu banyak juga, kurang lebih 50-an orang. 50-an orang. Kalau jumlah total dari kerugian ya lebih dari 1 miliar. Wow, 1 miliar ya. 1 miliar. Dan apakah kemudian ada kemungkinan tersangka-tersangka lainnya Pak? Tunggal masih kita coba kembangkan seperti apa, termasuk kita alur dari uangnya seperti apa.
Jadi untuk saat ini masih 1 orang, saudari LH ini. Ya, oke, Pak, tadi Bapak sudah mengatakan ini kan sebetulnya masyarakat sudah ada mungkin yang memahami, lupa mungkin, atau bahkan masih ada yang belum tahu Pak skema Ponzi dan lain sebagainya. Apa Pak yang bisa disampaikan kepada masyarakat agar hal-hal seperti ini nggak ada lagi gitu tidak loh, Pak. lagi terjadi gitu Pak? Jadi yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat, khususnya warga masyarakat di Cianjur, yang pertama tentunya agar waspada dan hati-hati terhadap ajakan atau bujukan dari seseorang yang ciri-cirinya pertama perorangan ya, secara perorangan menawarkan adanya arisan dengan janji-janji suatu keuntungan, dan keuntungan itu yang kedua cirinya adalah keuntungan yang tidak wajar, jadi melebihi dari mungkin bunga bank ya. Nah, seperti itu sudah patut dicurigai oleh masyarakat bahwa itu arisan bodong atau bisa dibilang investasi bodong, demikian. Oke, siap. Itu sudah jelaskan, namanya arisan, tidak akan mungkin bertambah juga Ciri-cirinya sudah uangnya. dijelaskan juga sama Pak Kapolres. Sudah lengkap. Terima kasih banyak Pak Kapolres atas informasi himbauan pagi hari ini ya. Jeratan hukumnya Pak, singkat saja mungkin terakhir Pak. Betul. Oh ya, untuk jeratan hukum ini kasus sederhana, jadi termasuk dalam penipuan dan penggelapan. Jadi ancaman hukumnya maksimal di 7 tahun penjara. 7 tahun penjara. KUH pidana. KUH pidana ya Pak ya. Baik. Ya, terima kasih banyak AKBP Azahari Kurniawan Kapolres Cianjur atas waktunya pagi hari ini. Salam presisi Pak Kapolres.